Manchester City mulai mendekati lagi Chelsea untuk meminang beberapa pemain yang sudah gue infokan di video-video sebelumnya. Ada nama Enzo Fernandez, Malo Gusto, dan juga Pedro Neto yang kemungkinan akan diincar oleh Manchester City. Di video kali ini gue akan membahas update informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk hype video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Hugo Viana dipastikan akan menyusul Manchester City ke Tour Asia. Pergerakan ini menuai banyak sekali spekulasi yang dikeluarkan di media sosial. Beberapa jurnalis besar seperti Nizar Kinsella ini sudah mulai melihat gelagat Manchester City yang ingin mendekati camp Chelsea yang juga ada di Asia. Hal ini mungkin akan menyebabkan beberapa kepindahan pemain Chelsea, terutama ke Manchester City setelah Enzo Maresca menjalani pre-match di musim ini ya. Mungkin melihat ada beberapa hal yang harus diimprove dan mendatangkan pemain Chelsea merupakan salah satu mungkin solusi singkat bagi sang pelatih untuk mempersiapkan Manchester City di musim ini ya. Seperti yang kita tahu di kubu Chelsea sendiri, Paul Winstanley dan juga Stewart ya sudah berada di Asia untuk mendampingi Xabi Alonso dan juga tim menjalani pre-season ini ya. Dan di informasi sebelumnya Enzo Maresca juga diinfokan oleh beberapa jurnalis besar termasuk Fabrizio Romano ingin bereuni dengan Enzo Fernandez atau Malo Gusto atau Pedro Neto, nama terakhir yang masuk ke dalam transfer list dari Manchester City. Nah, apakah kedatangan seorang Hugo Viana ini akan mengubah kohesi tim dari Chelsea sendiri? Sekarang kita tahu saat ini berita mengenai kepindahan Enzo Fernandez, Malo Gusto, dan juga Pedro Neto itu hampir tidak terdengar sama sekali. Tapi begitu kedatangan Hugo Viana ini membuat rumor ini kembali beredar ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya memang Manchester City sedang berusaha untuk mendekati Chelsea untuk merekrut para pemain ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini merupakan langkah City untuk menggerus kekuatan dari Chelsea ya untuk menipiskan squad depth yang mulai dibangun oleh Xabi Alonso terutama di preseason. Mungkin aja karena non-teknis faktor Manchester City melihat kemampuan atau analisa squad dari Chelsea ini bisa menjadi ancaman baru bagi mereka dan dominasi mereka di Premier League. Oleh karena itu mungkin jauh lebih baik bagi mereka untuk membeli para pemain Chelsea dan juga sedikit menurunkan kekuatan ya dan juga kedalaman squad Chelsea, dan tentu ini merupakan win-win solution bagi Hugo Viana dan juga Manchester City. Nah, nama-nama yang diincar ini seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, ada nama Enzo Fernandez ya yang saat ini masih belum tentu apakah akan settle dengan Chelsea atau akan pergi di akhir musim di transfer musim panas ini. Tapi gue sendiri berharap semoga Enzo Fernandez bisa diperpanjang kontrak ya setelah Joe Pedro ya dipastikan akan memperpanjang kontrak. Nama lain juga ada Malo Gusto yang saat ini juga masih belum jelas ya apakah ini pemain akan dijual di transfer musim panas ini karena sampai saat ini belum juga kembali ke camp latihan Chelsea ya. Dan ada nama Pedro Neto juga, ini juga sama ya, di mana Chelsea sudah mendatangkan winger-winger baru ya, ada Quenda dan juga Morgan Rogers, dan kemungkinan ini taking order dari Pedro Neto akan berubah di struktur organisasi Chelsea. Nah, tiga nama ini tentu belum tahu nasibnya seperti apa karena belum dimainkan di preseason, belum juga diakses oleh Xabi Alonso karena mereka belum kembali dari masa liburnya setelah Piala Dunia kemarin ya. Tapi gue yakin begitu mereka landing dan ikut berlatih bersama Chelsea ya, di preseason ini mereka akan mulai terlihat apakah akan settle di klub ini dengan organisasi squad yang ada sekarang, akan mulai terintegrasi atau memang kedatangan Hugo Viana ini betul-betul ingin merekrut para pemain ini ya. Kalau gue pribadi untuk Enzo Fernandez, gue berharap dia bisa stay ya. Tapi dengan perginya Malo Gusto atau Pedro Neto atau ketiga pemain ini, apakah Chelsea akan kehilangan squad depth-nya seperti yang gue bilang tadi ya. Dan memang ini adalah tujuan utama dari Manchester City mendekati Chelsea supaya rebuilding squad ini bisa agak sedikit terganggu ya. Apakah itu memang tujuan dari Manchester City dan apakah Chelsea kehilangan squad depth-nya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Atau ini memang hal terbaik yang bisa dilakukan Chelsea dan juga para sporting director beserta Xabi Alonso untuk mulai membangun squad baru ya dengan kepergian tiga pemain ini, atau mungkin dua atau salah satunya. Tentu Chelsea bisa membeli pemain lain dan lebih berfungsi nantinya ya untuk squad Xabi Alonso. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kemudian berita berikutnya, ini Mudryk yang sudah bergabung bersama Chelsea di preseason di Hong Kong ya. Ini kelihatan happy banget berlatih kembali dan
hari ini ya, atau kemarin malam ini diberitakan bahwa Chelsea berencana untuk meminjamkan Mudryk. Tujuan utamanya adalah ke sister company di Ligue 1 yaitu Strasbourg, tapi di sisi lain Coventry City yang dipimpin oleh Frank Lampard ini juga tertarik untuk mendatangkan Mykhailo Mudryk ya dengan loan ataupun dengan transfer permanen. Apakah peminjaman Mykhailo Mudryk ini merupakan pilihan yang tepat bagi dirinya? Karena bisa jadi kalau misalnya dia gagal di pinjaman ini maka benar-benar nasibnya ya akan selesai di Chelsea, bukan hanya di Premier League sendiri, tapi juga kemungkinan besar Chelsea tidak akan mempertimbangkan seorang Mykhailo Mudryk untuk berada di first team playernya. Dan di beberapa hari terakhir ya, ini euforianya Mykhailo Mudryk ini tidak berhenti di media sosial ya. Karena memang Mykhailo Mudryk ini merupakan salah satu pemain yang punya clutch moment juga untuk Chelsea. Tapi yang ingin gue ajak diskusi kalian semua, kenapa seorang Mykhailo Mudryk akhirnya dipinjamkan atau berencana untuk dipinjamkan di musim ini ya. Padahal kita tahu kemampuan Mykhailo Mudryk mungkin bisa mengupgrade lini serang Chelsea dan menjadi salah satu opsi serangan ya saat Chelsea sedang berada di stagnansi di setiap pertandingan. Tapi yang kita juga tahu bahwa memang pemain yang sudah lama tidak bermain ya terutama untuk standar Premier League ini tentu akan mengalami fase sulit bagi sang pemain tersebut untuk kembali lagi melakukan match yang kompetitif ya dan menjaga stabilitas dan juga performanya. Bahkan hal buruk bisa saja terjadi, ini pemain tiba-tiba bisa cedera panjang ya karena memang secara physicality ini pemain belum siap untuk melakukan kemampuan atau kompetisi yang high intensity seperti Premier League ya. Atau apakah karena memang performa seorang Mykhailo Mudryk yang selama ini mungkin di-assess oleh Xabi Alonso ya di era-era kedatangan awalnya di Chelsea ya, ini akhirnya membuat Xabi Alonso memutuskan untuk meminjamkan Mykhailo Mudryk, atau karena memang skuad lini depan Chelsea ini sudah mulai terisi pos-posnya ya, taking ordernya sudah mulai terbentuk, dan kembali lagi Pedro Neto akan dijual mungkin ya ke Manchester City dan Mykhailo Mudryk akan dipinjamkan. Ini merupakan salah satu proses bagi Xabi Alonso untuk membangun chemistry di lini depan. Jadi tidak terlalu banyak pemain sehingga rotasi bisa dimaksimalkan dan akhirnya chemistry pemain juga bisa buat jauh lebih baik lagi ya. Atau apa mungkin ini karena aturan dari Chelsea yang mungkin secara tertulis atau tidak tertulis ya, untuk pemain yang yang sudah lama tidak bermain ya di competitive match ini harus dipinjamkan ke sister company untuk membangun kepercayaan dirinya dan juga membangun match fitnessnya ya, seperti yang sudah gua ceritakan ke kalian semua. Nah, apapun itu alasannya, tapi gua pribadi merasa bahwa memang peminjaman Mykhailo Mudryk ke tim ya yang lebih kompetitif ini sangat diperlukan di musim ini. Karena Mykhailo Mudryk ini gue juga percaya memiliki skill set dan juga selling player yang bisa tinggi ya. Seandainya dia di treatment dengan cara yang tepat, diberikan menit bermain yang banyak ya, dan juga diberikan mungkin kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Karena kita tahu juga di beberapa momen dia di Chelsea ya, dia merasa agak sedikit kesulitan karena keterbatasan bahasa dan juga mungkin ada culture shock yang terjadi dari Mykhailo Mudryk. Dan dengan dipinjamkannya Mykhailo Mudryk mungkin ke Strasbourg atau ke Coventry yang lebih kompetitif ya, dan di situ juga ada Frank Lampard yang dia kenal, tentu itu akan lebih nyaman untuk seorang Mykhailo Mudryk untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena ini pemain harus difasilitasi dan gue yakin di umurnya yang hampir menuju prime ya, ini harus bisa dimaksimalkan sehingga dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan hopefully di musim depan ini pemain bisa jauh lebih impactful untuk Chelsea ya, untuk bersaing untuk mendapatkan gelar-gelar di kompetisi world class atau kompetisi teratas di Eropa ya. Dan dengan adanya restrukturisasi ini tentu kita tahu ya bahwa Xabi Alonso ini sedang melakukan shaping baik itu chemistry maupun struktur ya di Chelsea. Ini juga terlihat bagaimana Xabi Alonso ini mulai memainkan para pemain yang memang akan menjadi first team player dia di Chelsea ya. Ya, coba terus pendapat kalian mengenai peminjaman Mykhailo Mudryk ini, apakah ini langkah yang tepat atau juga kembali ini akan merugikan Chelsea karena Chelsea kehilangan squad depth-nya, Chelsea kehilangan pemain yang mungkin bisa membuat perubahan dari bangku cadangan, atau justru ini adalah salah satu cara Xabi Alonso untuk memperkuat Chelsea dulu fondasinya dan Mykhailo Mudryk akan menyusul dengan kereta berikutnya di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah.
Dan Alonso juga mulai selain merombak lini depan ya, ini juga mulai merombak lini belakang Chelsea dengan melepas beberapa pemain. Yang pertama adalah Trevoh Chalobah yang sudah dipastikan akan dijual ke Como dengan nilai transfer 30 juta pound sterling add-ons ya, dengan bonus dan lain-lain. Nah, ini tentu hal yang cukup menyedihkan buat gue pribadi, karena menurut gue Chalobah ini merupakan salah satu pemain yang harusnya bisa diapresiasi dan tetap bertahan di Chelsea ya. Tapi mungkin secara individu pemain ini juga menginginkan menit bermain yang reguler ya, sedangkan Xabi Alonso sendiri mungkin tidak bisa menjamin jam permainan reguler tersebut, karena memang ada Maxime Lacroix, Liva Colwill dan juga Wesley Fofana mungkin yang akan menjadi pilihan utama bagi Xabi Alonso di Chelsea ya. Nah, dengan perginya Trevoh Chalobah ke Como, ini tentu datangnya Pep Chavaria ya, walaupun dia berbeda posisi, ini kemungkinan besar akan segera terjadi, dan ini juga merupakan salah satu bukti bentuk bahwa Xabi Alonso sedang melakukan shaping di lini belakang Chelsea ya. Selain perginya Trevoh Chalobah, ini juga ada informasi tentang kepergian Badiashile yang sebentar lagi akan ke Napoli, dan Crystal Palace yang sudah mensubmit offer bagi Axel Disasi ya untuk menjadi pengganti dari Maxime Lacroix. Nah, ini reshaping atau restrukturisasi yang dilakukan oleh Xabi Alonso di lini belakang, apakah merupakan pilihan yang tepat bagi Chelsea, mengingat Chelsea juga kerap kali mengalami cedera ya bagi pemain belakang, atau justru ini salah satu pilihan yang tepat dan efektif bagi Xabi Alonso untuk membangun kembali chemistry yang memang di 2 musim kemarin jarang banget kita lihat ya. Dan efeknya dari chemistry tersebut adalah Chelsea selalu kebobolan ya, dan tidak bisa mempertahankan keunggulan di setiap pertandingan, karena memang selain para pemain ini juga bergonta-ganti ya, line up-nya Chelsea di bagian belakang memang kelihatan banget kadang-kadang ada miskom yang juga berakibat fatal untuk Chelsea. Nah, mungkin ini yang bagi Xabi Alonso ingin segera diperbaiki, jadi bukan hanya melakukan restrukturisasi di lini belakang ya dengan menjual para pemain, tapi juga Xabi Alonso ini ingin membangun chemistry kembali, menjeling kembali para pemain ini dengan mengerucutkan pemain-pemain tersebut menjadi beberapa aja, supaya rotasinya juga tetap bisa dimaksimalkan dan para pemain ini bisa bermain lebih sering ya dengan masing-masing pasangan. Dan hadirnya Pep Chavaria nanti ini akan mengisi posisi sebelah kiri dengan Jorel Hato, dan di lini tengah ya ini hanya ada beberapa pemain center back, tentu Jorel Hato yang bisa versatile, bisa bermain di sebelah kiri dan juga di back tengah kiri ya, ini tentu akan memaksimalkan rotasi ini, dan kedua pemain ini tentu akan mendapatkan jam bermain yang cukup maksimal di musim ini ya. Tapi apakah menjual pemain-pemain ini akan membuat atau mempengaruhi kemampuan Chelsea untuk bertahan di musim ini, sebelum lagi nanti akan ada cedera ya, atau ini memang keputusan yang tepat menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Nah, beberapa jurnalis besar juga ya, seperti Kieran Gill, Nizar Kinsella, dan juga Simon Phillips ini mulai menyoroti metode latihan dari seorang Xabi Alonso ya. Diinfokan oleh Nizar Kinsella bahwa Xabi Alonso ini mulai menyentuh individu-individu dalam sesi latihannya, membagi dua ya, antara defender dan juga attacker untuk memaksimalkan latihan passing. Dan itu yang terlihat oleh Nizar Kinsella. Para defender dan juga goalkeeper ya, ini termasuk Robert Sanchez, Mike Penders, Sherman Lowe, ini mulai dilatih cara melakukan passing dan build up dari belakang. Nah, ini mulai terlihat bahwa Xabi Alonso akan memainkan formasi 4 back ya, dan juga bermain wing back dengan di plotnya Estevao di sebelah kanan, karena beberapa sesi latihan ya Estevao ini mendapatkan eksklusif latihan training one by one bersama Xabi Alonso untuk menginisiasi gerakan-gerakan dan juga mengoreksi ya gerakan yang selama ini dilakukan oleh Estevao di atas lapangan. Nah, ini tentu dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan dan juga kekuatan dari sang pemain ini ya, untuk bisa memberikan impact di musim ini. Dengan datangnya Danny Welbeck dan juga Jordan Henderson ya, Danny Welbeck yang sudah bergabung, Jordan Henderson yang baru diumumkan dan akan segera bergabung dengan Chelsea, ini tentu membuat para pemain ini bisa jauh lebih firm ya dalam melakukan aksi individunya, karena sang pemain veteran ini tentu akan membagikan tips and trick untuk meningkatkan individual quality mereka, dan ini tentu akan berimpact secara instan ya di atas lapangan secara tim maupun individual performance. Belum lagi ini ada Austin McPhee yang katanya mulai memberikan sentuhan ya di latihan set piece Chelsea di Hong Kong. Nah, ini tentu merupakan satu progres yang cukup baik bagi Chelsea ya, dan juga Xabi Alonso. Bukan hanya membangun secara organisasi, secara skill, tapi juga winning mentality yang akan ditularkan oleh Henderson dan juga Danny Welbeck ini akan membuat
kemampuan para pemain ini kembali lagi menjadi winning machine. Dan gue cukup yakin pemain-pemain ini akan membawa Chelsea dan Xabi Alonso ya seandainya tidak ada hal yang unnatural ya seperti cedera panjang atau suspension atau apapun itu yang terjadi ke Chelsea. Dan kita akan berada bersaing dengan tim-tim lain di papan atas Premier League. Gue cukup yakin karena persiapan Chelsea ini sudah cukup matang di musim ini. Selain juga Chelsea mulai berani menyingkirkan pemain-pemain yang selama ini kemungkinan dianggap sebagai pemain yang baik ya, tapi di era Xabi Alonso ini pemain-pemain yang kelihatannya tidak memiliki satu visi dengan sang pelatih, ini pelan-pelan mulai disingkirkan ya. Tapi coba terus pendapat kalian, apa yang bisa membuat Xabi Alonso gagal di Chelsea di musim ini ya? Apakah dengan metode baru ini justru akan menimbulkan cedera-cedera baru ya, karena intensitasnya mungkin akan sedikit lebih naik dibandingkan sebelumnya, atau ini akan membuat performa Chelsea menuju peak ya di musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Dan buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, klik all product. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian ya, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi jangan lupa untuk ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Terima kasih untuk kalian semua, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once blue, always be blue, up the Chelsea.